Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Fahmi di channel Ongok Kreatif. Di video kali ini saya akan membahas apa sih aktivitas seorang quality control atau analis laboratorium di pabrik kelapa sawit. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di channel Ongok Kreatif. Analis laboratorium atau yang disebut dengan quality control, dia memegang peran penting dalam setiap kegiatan di pabrik kelapa sawit. Karena tugas seorang analis laboratorium, mereka selalu melakukan analis baik itu bahan baku, hasil produksi maupun losis yang terjadi pada proses produksi, sehingga setiap permasalahan yang timbul pada setiap kegiatan di pabrik dapat diketahui dan diselesaikan dengan cepat, tepat, dan akurat. Adapun tugas seorang analis yang pertama ialah melakukan pengecekan limbah yang dihasilkan oleh separator maupun centrifuge dengan tujuan untuk mengetahui losis yang dihasilkan oleh mesin-mesin tersebut apakah melebihi batas ambang yang sudah ditentukan. Selanjutnya, analis akan melakukan pengecekan suhu. Apakah minyak yang ada di vibrating tersebut sesuai dengan suhu yang ditentukan atau tidak. Selanjutnya, mengambil sedikit minyak yang ada antara vibrating dengan COT dengan tujuan untuk mengetahui kadar minyak dan sludge yang terkandung pada minyak tersebut. Selanjutnya, analis akan melakukan pengecekan pada mesin presan. Apakah mesin presan itu berjalan dengan baik dan benar atau tidak? Dan apakah losis yang dihasilkan oleh presan itu tinggi atau tidak? Biasanya mereka selalu melaporkan setiap per 2 jam sekali. Jika presan itu masih lembab, mereka akan melaporkan ini kepada operator agar tetap memantau kondisi presan mereka. Selanjutnya, analis akan mengambil sedikit sampel pada janjangan kosong. Apakah janjangan kosong itu mengandung losis yang tinggi atau tidak? Biasanya mereka akan melakukan pengecekan di laboratorium. Selanjutnya, analis akan melakukan pengecekan pada repair mill 1, repair mill 2 dan 3. Apakah mereka berjalan dengan baik, dengan benar atau tidak? Selanjutnya, analis melakukan pengecekan terhadap klebat. Apakah dia berjalan dengan baik dan benar atau tidak? Cangkang sesuai jalurnya, kernel sesuai jalurnya. Jika tidak,
Mereka akan menginfokan kepada operator untuk menambahkan kalsium pada air tersebut. Di pagi hari, seorang analis akan selalu melakukan pengecekan di BST, baik itu ALB-nya, kadar airnya, maupun kadar kotoran yang ada di BST tersebut, dengan tujuan agar saat melakukan pengiriman CPO tersebut sudah standby sesuai dengan kadar mutu yang sudah ditentukan. Demikian juga dengan kernel, selalu dipantau kadar air, kadar kotoran yang terkandung di dalam kernel tersebut. Layak atau tidakkah kernel tersebut untuk dilakukan pengiriman?
Adapun standar mutu CPU ialah dengan kadar asam di bawah 5, untuk kadar air di bawah 0,30, sedangkan untuk kadar kotorannya di bawah 0,030. Jika melebihi ini, biasanya akan terjadi ospek atau penolakan produk oleh konsumen. Selanjutnya, analis akan melakukan pengecekan terhadap umpan separator 1, 2, dan 3, like piece 1, 2, dan 3. Jika sudah didapat hasilnya, mereka akan melakukan pelaporan kepada asisten yang bersangkutan dengan tujuan apakah losis yang dihasilkan oleh mesin tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada proses ini, mereka akan melakukan pengecekan losis yang ada. Berapa persenkah losis tersebut? Dalam pengecekan ini, biasanya mereka melakukan pengecekan terhadap ampas pres, kernel, dan limbah yang dihasilkan oleh pabrik tersebut.
Proses ini disebut ekstraksi. Nggak berani jadi grup bilang. Setelah selesai melakukan ekstraksi, selanjutnya mereka akan melaporkan hasil dari ekstraksi tersebut. Berapa persenkah losis yang dihasilkan? Jadi saya ucapkan terima kasih. Bersama saya Fahmi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.